Halo semuanya, dalam video kali ini saya akan membahas ringkasan materi tentang pengaruh lingkungan sosial terhadap kesehatan untuk memenuhi UAS mata kuliah promosi kesehatan dengan dosen pengampu mata kuliah Nurse Yohanes Dion, Escape MCAP. Yang pertama adalah hubungan antara kesehatan dan kondisi sosial yang bersifat timbal balik. Nah teman-teman, dalam beberapa riset menunjukkan bahwa dukungan sosial diyakini bisa menjadi alat bantu atau penunjang untuk meningkatkan derajat kesehatan seseorang. Hal ini dikarenakan dengan adanya dukungan sosial yang baik, maka akan menciptakan sebuah lingkungan yang baik pula. Lingkungan yang baik karena memberikan rasa nyaman dan membuat seseorang merasa dikasihi, disayangi, dan dicintai. Seperti yang sudah banyak dijelaskan dari berbagai sumber, bahwa banyak penyakit muncul akibat stres atau keadaan emosional yang kurang baik. Oleh karena itu, perlu dipelajari dan dipahami lagi mengenai dukungan sosial lebih dalam lagi, agar mampu menjadi alat bantu untuk meningkatkan derajat kesehatan seseorang. Dukungan sosial bisa diartikan sebagai informasi yang membuat seseorang meyakini bahwa ia dipedulikan, disayangi, dihargai, dan termasuk anggota suatu jaringan yang memiliki beberapa kewajiban timbal balik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dukungan sosial adalah suatu bantuan atau support yang berasal dari orang lain yang memiliki hubungan baik dengan individu yang menerima bantuan. Bentuk dukungan sosial dapat berupa tindakan, perbuatan, tingkah laku, perkataan, atau materi yang menjadikan individu menerima bantuan, merasa disayangi, dicintai, diperhatikan, dan bernilai. Dukungan sosial setiap orang berbeda-beda. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Stanley 2007, faktor-faktor yang mempengaruhi dukungan sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan fisik. Yang kedua, kebutuhan sosial. Dan yang ketiga, kebutuhan psikis. Dukungan sosial dapat diwujudkan dalam beberapa aktivitas atau penilaian perilaku yang beraneka ragam. Bisa diwujudkan dalam bentuk tindakan atau ucapan. Menurut Cohen and Syme, 1985 mengklasifikasikan dukungan sosial dalam 4 kategori, yaitu yang pertama dukungan informasi, yang kedua dukungan emosional, yang ketiga dukungan instrumental, dan yang keempat dukungan penilaian. Menurut Saranson 1983 yang dikutip oleh Kunjoro 2002, dukungan sosial itu selalu mencakup dua hal, yaitu yang pertama, jumlah sumber dukungan sosial yang tersedia. Yang kedua, tindakan kepuasan atau dukungan sosial yang diterima. Menurut Rock dan Dotai 1985 yang dikutip oleh Kunjoro 2002, ada dua sumber dukungan sosial, yaitu sumber artifisial dan sumber natural. 6 komponen dukungan sosial yang dikemukakan oleh Weiss Cruton dan kawan-kawan yang dikutip oleh Kunjoro 2002, yaitu yang pertama, kerekatan emosional, yang kedua, integrasi sosial, yang ketiga, adanya pengakuan, yang keempat, ketergantungan yang dapat diandalkan, yang kelima, bimbingan, dan yang keenam adalah kesempatan untuk mengasuh. Adapun beberapa bentuk dukungan sosial, salah satunya menurut Kaplan dan Sadok 1998, adapun bentuk dukungan sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, tindakan atau perbuatan, yang kedua, aktivitas religius atau fisik, dan yang ketiga, interaksi atau bertukar pendapat. Dampak dari dukungan sosial adalah, menurut Sarafino 2006, dukungan sosial dapat mempengaruhi fisik dan psikologis individu. Terdapat 3 faktor sebagai penghambat pemberi dukungan sosial pada seseorang, yaitu yang pertama, penarikan diri, yang kedua, melawan orang lain, dan yang ketiga, tindakan sosial yang tidak pantas. Dukungan sosial merupakan bentuk hubungan antar manusia yang berperan menjadi penengah atau jembatan antara status hubungan atau interaksi sosial dan kesehatan. Hubungan antara dukungan sosial dan kesehatan bisa dilihat sebagai A. Hubungan langsung
orang yang mendapat dukungan sosial akan lebih dapat menjaga kesehatan, atau B. Dukungan sosial melindungi diri seseorang hanya saat ia mengalami stres sehingga tidak memiliki efek jika tidak ada stres yang terjadi. Stres tidak terhindarkan dalam hidup manusia, sehingga hipotesis kedua lebih sering dibahas dalam berbagai penelitian. Stres ialah proses saat seseorang mempersepsikan atau merespon situasi yang mengancam kesejahteraannya. Dalam kondisi stres, tubuh merespon dengan reaksi ditandai dengan perubahan pada sistem kardiovaskular dan endokrin. Saat terjadi perubahan, tubuh berusaha mempertahankan kondisi keseimbangan, sehingga bukan hanya satu sistem yang berubah, tetapi keseluruhan sistem. Dukungan sosial, terutama dari figur yang familiar, dapat menurunkan stres baik pada tikus, monyet, maupun pada manusia dewasa. Hubungan keluarga merupakan sumber dukungan sosial yang penting untuk mendukung fungsi imun tubuh.